Hai guys, di video kali ini Mbak Puje mau berbagi tips merawat tanaman buah kelengkeng ya guys. Jangan lupa ikuti terus video-video aku. Sebelum lanjut, mohon maaf ya guys, ini kalau suaranya gembresek karena di sini anginnya gede banget. Nah, ini adalah tanaman buah kelengkeng aku yang sedang berbunga ya teman-teman. Nah, ini mulai banyak sekali bunganya. Sebenarnya untuk merawat pohon kelengkeng sendiri itu susah-susah gampang ya guys, karena jujur aku sendiri sewaktu nanam kelengkeng ini tuh sering sekali berbuah, tetapi jarang sekali aku mendapatkan buahnya. Karena apa? Karena keduluan sama kelelawar guys. Tapi itu juga karena tak luput dari kesalahanku, kenapa aku nggak membungkus bunga ini ketika dia sudah mulai berbunga ya, karena itu bisa menjauhkan dari yang namanya didahului sama kelelawar. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja melanjut ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah tetap guys, jadi tips yang pertama itu adalah tetap dengan pruning guys. Jadi belum lama sebelum pohon kelengkeng aku berbunga, itu aku melakukan pruning besar-besaran dan juga penyayatan yang sangat banyak nih di dahan-dahannya. Soalnya apa? Ini kan udah lama, lumayan lama nggak berbuah ya. Sebenarnya berbuah tapi cuma sedikit. Nah, ini supaya biar maksimal buahnya, aku lakukan penyayatan-penyayatan seperti ini, dan juga membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitaran pohon. Supaya apa? Supaya penyerapan akar pohon kelengkeng ini tidak terganggu oleh gulma-gulma yang ada di sekitarnya. Dan juga ini beberapa waktu yang lalu nih kan agak ngedoyong ke sana tuh pohon kelengkeng aku. Jadi ini aku lakukan pengikatan terhadap pohon yang di sebelahnya supaya tidak terlalu miring ke bagian sawah ya, supaya gampang penanganannya. Dan juga untuk menghindari hama-hama yang menempel pada bunga-bunga ini, kita sudah menyiapkan beberapa pupuk cair agar hama-hama yang menempel pada bunga-bunga ini tuh berhamburan ya. Karena hama-hama ini sangat mengganggu, karena setelah dihinggapi hama nih, otomatis bunga akan menjadi kering seperti ini yang menyebabkan gagal berbuah ya. Nah, itu kita melakukan penyemprotan ini sangat penting sekali supaya hasil yang didapat dari buah kelengkeng ini maksimal ya. Nah, Mbak Puje, gimana nih kalau pohon kelengkeng aku sudah besar? Jadi kan nggak bisa aku menyemprotkan satu persatu bunga kepada bunga-bunganya. Nah, itu nggak apa-apa ya teman-teman, itu sebenarnya pilihan. Kalau misalkan kalian mau mendapatkan hasil yang maksimal, itu sebaiknya kalian ini aja langsung di brongsong, apa sih ya namanya kalau bahasa Jawanya mah. Jadi ditutup aja pakai yang jaring-jaring gitu, itu malah lebih bagus ya. Selain menghindari dari hama kelelawar, itu juga bisa menghindari dari beberapa, kalau hama-hama kecil pengganggu seperti ini tuh sebenarnya nggak bisa dihindari ya. Kadang kita udah menyemprotkan sedikit-sedikit pun itu akan kembali lagi, tapi setidaknya kita bisa mengurangi ya. Tuh di sana ada hama kupu-kupu juga guys, kupu-kupu putih tuh kan pada terbang. Tuh, jadi selain kita bisa menyemprotkan cairan pupuk organik cair atau pestisida alami, kita juga bisa memberikan pupuk padat atau pupuk kompos yang kita aplikasikan di akar ya. Jadi kalau misalkan tanah di sekeliling
pohon ini sudah mulai keras seperti ini nih, kita sebaiknya lakukan penggemburan lagi. Kita lakukan penggemburan lagi supaya daun-daun dan juga batang-batangnya tumbuh lebih subur lagi. Kita juga harus selalu menjaga kesuburan pada tanah agar pohon kelengkeng yang kita tanam mendapatkan suplai air yang cukup. Jangan sampai kekeringan ya. Apalagi ini musim kemarau nih, paling tidak kita harus menyiram paling lama 2 hari sekali. Kalau setiap hari sebenarnya lebih baik ya. Cuman kalau paling lambat-lambatnya itu dalam 2 hari sekali ya. Umur dari pohon kelengkeng aku tuh baru sekitar hampir 2 tahun ya, tapi ini sudah mulai berbuah. Nah, untuk bibit yang aku gunakan sebagai bibit tanaman ini sebenarnya aku beli dari pertanian, tapi nggak semua bibit yang kita beli dari pertanian itu bisa menghasilkan buah yang lebat, karena untuk masalah hasil kita itu tetap dilihat dari usaha dalam perawatannya, seperti dalam penyuplaian air, terus pemupukan, dan juga kita harus memperhatikan juga proses fotosintesis itu guys. Daun-daunnya pada coklat-coklat kayak gitu, soalnya di bawahnya tuh buat bakar sampah, jadi kena asap yang menyebabkan daun-daunku kering. Sebenarnya ini bukan kali pertama buah kelengkeng aku berbuah ya. Ini udah mungkin ke berapa ya, 5 atau 6 kali ya. Dan ini lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya cuman 2 atau 3 tangkai, ini ada banyak banget tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelah sana ada lagi guys. Alhamdulillah ya, itu berkat selama akhir-akhir ini lebih memperhatikan kesejahteraan pada tanaman kita. Jadi gimana bunda-bunda, kalian di rumah menanam pohon buah apa aja nih? Buat bunda-bunda yang pecinta tanaman tuh, itu sungguh mengasyikkan ya kita menanam tanaman di lingkungan kita, karena selain ini sebagai suplai oksigen yang kita dapat, karena dari hasil fotosintesis itu pepohonan mengeluarkan oksigen dan karbohidrat kan. Jadi di sekitar kita lebih sejuk. Baik, buat teman-teman sahabat, terima kasih buat yang sudah menonton. Aku rasa video tips kali ini aku cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat buat para bunda-bunda. Terima kasih, bye-bye.